Al-Muslimun TV. Tsumma ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabina wa mursyidina Kyai Haji Abdullah bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Tsumma ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina abina Kyai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari bin Muhammad Said Fatma Wijaya rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kuliah subuh Masjid Al-Muslimun yang semuanya pasti mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh kebaikan. Di kira-kira hari keberapa kita berpuasa? 24. Yang mau jawabannya kenceng, pengen cepat-cepat lebaran. Alhamdulillah. Semoga yang mudik juga sudah ada di antara para jemaah. Mudah-mudahan yang mudik pulang dengan handai taulan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini penuh cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahu ala nuri rabbih. Barang siapa yang tergerak hatinya menuju kepada Islam, sesungguhnya dia telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada di Masjid Al-Muslimun berarti orang Islam, tergerak hatinya kepada Islam, bukan? Berarti penuh dengan cahaya. Sampai saya silau melihatnya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya yang lemah tidak berilmu ini untuk membahas di dalam kitab Tajul Arus, nasihat agama yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Semoga nasihat agama ini semakin melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita dari penyakit syaitoniyah, penyakit munafik-munafik, yaitu penyakit kesombongan, penyakit hidup nifak yang semuanya itu dalam carut marut akhir zaman seperti sekarang ini. Sehingga jelas bagi kita pembeda antara yang hak dan yang batil karena dilembutkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Halawatu mahabbatillah. Bab tentang manisnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka an takhruja min hadhid dar. Berhati-hatilah kamu kalau kamu keluar dari dunia ini. Artinya meninggal dunia yang fana, yang sekejap mata ini. Berapa lama orang hidup di atas dunia? Paling lama 100 tahun, itu pun sudah payah. Rambut sudah botak,
uban bertabur, mata lamur, gigi pun gugur, kulit menjadi kendur. Masih juga belum ingat kepada kubur, bahwa semua kita ini adalah orang-orang yang mengantri bakalannya masuk ke sebuah pintu kepastian, yaitu pintu kematian. Betul? Maka bagi kita, kalau kita mati dalam keadaan yang seperti menyedihkan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, wa ma zuqta halawata hubbihi, sementara kamu belum mencicipi manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup masih bergelimang dalam tarikan magnet dunia. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin bersenang-senang, pemenuhan kepada keinginan-keinginan duniawi. Syahwat kita makanya disuruh di bulan Ramadan penuh berkah ini adalah untuk mengendalikan musuh paling besar di dalam kehidupan, yaitu nafsu manusia yang merusak nafsu kebinatangan. Maka sangat merugi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Allah tahu kekurangan manusia, nafsu kebinatangannya, hawa amarahnya, hawa nafsu syahwatnya, keserakahannya. Kalau kepada harta-harta dunia ingin rauh usiku, dari pagi, siang, sore, malam mencari penghidupan untuk dikumpul-kumpulnya, seolah-olah dirinya nggak bakalan mati. Inilah orang yang tersedot oleh magnet dunia. Padahal dunia itu adalah al-hayatul faniyah. Sebentar, hanya sekejap mata dengan waktu akhirat. Kita semuanya pasti. Mungkin bapak duluan, mungkin akang duluan, mungkin bapak yang di pojok sana duluan. Ari abdi mah di pengkeur wae lah. Semuanya pasti. Itu adalah suatu kepastian dan keniscayaan yang tidak bisa. Kita belum merasakan manisnya mencinta dan dicinta oleh Allah, maka merugilah kita. Laisa halawatu hubbihi, manisnya cinta kepada Allah itu fil makili wal masyaribi, bukan terletak pada keenakan makan, keenakan minum, bukan dari keenakan lidah kita, bukan pula dari keenakan punya ini, punya itu, punya lemper gini, punya Ferrari, punya rumah 10 gede-gede, bukan. Kebahagiaan itu bukan dari situ. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Dialah Allah yang memberikan sakinah kepada hati orang mukmin. Allah lah sumber kebahagiaan itu. Li'annahu yusyarikuka fihal kafiru wad-dabbah. Karena bahwasanya kamu akan disekutui dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal mencari penghidupan kesenangan duniawi dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dengan kebinatangan hewan melata. Akan disekutui karena pemikiran kita sering terhijab mengenal Allah. Mau contoh, kita melihat Monas, oke? Siapa yang menciptakan Monas? Oh, Insinyur Soekarno penggagasnya. Maka terkagum kita hanya melihat Insinyur Soekarno. Tetapi kita terhijab untuk mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan Monas. Karena Allah yang menghidupkan inovasi dan kreasi dari Insinyur Soekarno. Betul? Itulah manusia. Sering pohok mensekutui Allah terhadap semua karunia. Sering melupakan hal itu. Kita sedih. Makanya di dalam doa, di dalam Ramadan ini kita minta ampun. Doanya tinggi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pemaaf. Karena memang kita adalah manusia-manusia yang sering melupakan karunia-karunia yang telah Allah berikan.
Ini bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungi. Dari sekian lama kita hidup, dari lahir sampai dengan mati, berapa tahun ini, berapa persen kita ingat Allah? Berapa persen kita menjadi orang yang bersyukur bahwa semua ini adalah karunia? Makanya sebagai orang Islam di Masjid Al-Muslimun ini, sebagai orang yang mengatakan dirinya adalah orang mukmin, memahami bahwa visi kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Maka dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Di mana di dunia ini innamal hayata dunya illa la'ibun wa lahwun. Sungguhnya di atas dunia ini adalah kehidupan permainan dan senda gurau belaka. Penuh dan sudah teradon dengan tipu daya, pengkhianatan, kedengkian. Hidup ingin berdasarkan asumsi, semuanya melelahkan. Masih jugakah diri kita enggan bergegas menuju kepada Allah? Padahal kita di atas dunia ini semulia-mulianya hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin, Imamul Ghazali berkata, selain ilmu dan ibadah adalah batil, isilah dengan ilmu dan ibadah. Bekerja, mencari penghidupan, niat ulah belok. Nasihat Rasul kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu. Karena sesungguhnya lautan itu dalam dan bahaya. Kurangilah bebanmu, karena perjalanan masih panjang dan mendaki. Artinya di sini adalah perbaharui perahu adalah memperbaharui niat setiap hari agar kita tidak menjadi orang yang lupa. Manusia itu gampang poho. Sepakat? Mari kita lihat. Sekolahin anak supaya ilmu tinggi, ilmu agama saja. Begitu mendapatkan ilmu syariat, fikih, ikhtilaf mazhab, dia pelajari. Ilmunya banyak. Begitu sudah selesai, dia lupa bahwa ini adalah atas karunia Allah. Karena lupa memperbaharui niatnya. Maka jadilah dia orang sombong yang kerjaannya adalah saling sumber peperangan, yaitu saling serang sana, saling serang sini. Ini yang terjadi di akhir zaman seperti sekarang. Saling serang umat Islam, sibuk karena ingin mengatakan aku pintar, kamu bodoh, aku benar, kamu salah. Seperti itulah adanya. Padahal itu adalah nafsu kebinatangan di bulan Ramadan ini kita disuruh. Sehingga inert ke dalam ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Ilahi ya Allah, anta maksudi, hanya engkau tujuanku, bukan ketenaran, bukan sebutan-sebutan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekayaan. Hanya engkau ya Allah, hanya engkau ya Allah. Waridoka matlubi, hanya mencari ridhomu ya Allah. Ridho Allah itu adalah makom tinggi yang harus ditempuh oleh orang-orang seperti kita. Dengan perjalanan mujahadah dan riyadhah. Berjuang dengan segala kekuatan. Dan riyadhah. Riyadhah itu melatih jiwa setiap hari. Barulah kita bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Bal syarikil malaikah, akan tetapi bersekutulah kamu dengan para malaikat. Fi halawati zikri, dalam hal merasakan manisnya berzikir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila ada hambaku bertanya tentangku, katakanlah, aku dekat. Di dalam firman yang lain Allah berkata,
Ana jalisun man zakaroni. Aku duduk berhimpitan dengan orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berkumpul di Masjid Al-Muslimun ini. Allah duduk berdampingan dengan kita. Di mana malaikat-malaikat mulai dari arah sampai ke masjid sini mengepakkan sayapnya. Mengirimkan rahmatnya kepada kita. Dan membawa semua doa-doa yang baik menuju kepada wadzakirhum bi ayyamillah. Mengingat-ingat harinya Allah. Ruh kita ini udah lama menderita. Dalam 11 bulan kita nggak pernah dikasih makan ruh ini. Ibadah selalu dikalahkan dengan kesibukan. Ibadah selalu dikalahkan dengan yang namanya uang. Kita selalu bersedih jika ada luput dunia dari sisi tangan kita. Tapi tidak pernah bersedih terhadap luputnya amal ibadah dari diri kita. Padahal yang menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita. Ada yang mau bawa handphone ke kubur. Ada yang mau bawa mobil. Ada yang mau bawa stick golf. Mau main golf di mana? Semuanya cuma membawa badan ini. Betul? Akhirnya kita hanya bilang, ya Allah, syukur ya Allah. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah, itu adalah orang-orang yang mau mendekat dengan malaikatul muqarrabin. Malaikat-malaikat yang dekat. Yang mendekat supaya hati kita menjadi lembut. Pertempuran kita tuh akan terus menerus sampai kita dari hidup sampai mati terhadap 4 perkara di dalam hati, yaitu khatir ilahiyah. Itu sudah dibekali oleh Allah bahwa sesungguhnya ruh manusia itu hoyongna, maunya, pengen dengan Allah, nggak bisa dibohongin. Yang kedua, khatir malaikat mulhim. Malaikat yang memberikan ilham. Dan yang ketiga, khatir nafsiyah. Yang keempat adalah khatir waswasoh. Keempat ini selalu bertarung. Manusia selalu pengen nafsu dipenuhi. Nih tabiat nafsu di dalam kitab Minhajul Abidin. Engkau penuhi dia, maka dorongannya akan semakin kuat. Kamu dapat duit banyak. Merasakan manisnya duit. Kamu dapatkan jabatan dan pangkat dengan merasakan manisnya. Maka dia akan minta lebih. Laparnya berkali-kali lipat. Sampai akhirnya kita menyerah. Tak berdaya. Maka harus dibantu dengan bulan Ramadan ini dengan puasa. Agar tidak terlalu banyak tematik-tematik di otak kita itu. Dengan ribuan prasangka dan keinginan. Goncangan yang sedemikian kuat. Sehingga dia menjadi nafsu yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu yang tenang. Yaitu dalam kendali. Sehingga diri ini selalu bersyukur kepada Allah. Manusia itu sering hidup dalam topeng. Saya bersyukur kepada Allah. Bohong. Bohong. Kamu tidak bersyukur. Apa makna syukur kamu? Kamu pakai segala sesuatu sumber daya yang telah dikaruniakan Allah untuk berjalan kepada Allah. Itu yang disebutkan barokah. Al-barokatu tuziduhum fi ta'ah. Berkah itu adalah menuju kepada ta'at. Kemudian fi halawati dzikri wal jam'i 'ala Allah taala, dan berkumpul bersama dengan Allah Ta'ala. Dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis saling menasehati, berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita kecipratan solehnya, saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Li'annal arwah, karena sungguhnya ruh-ruh itu la tahtamilu rosyashan nufusi, tidak mampu menanggung percikan nafsu-nafsu. Faizan gomasta fi jifatid dunya, maka apabila kamu telah menenggelamkan diri dalam bangkai dunia,
disebut di sini bangkai. Nanti kita jelaskan bagaimana sih sikap kita kalau membenci dunia. Kita sebut sebagai bangkai, saking jijiknya kamu pakai baju rombeng gitu, pakai baju sobek, kamu menjadi orang yang diam, zikir terus di dalam masjid. Enggak begitu maksudnya. Ini salah. Yang benar adalah dunia dalam genggaman jangan masuk dalam hatimu. Karena semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang muslim harus berkata bahwa saya mencari dunia ini sebagai ad-dunya mazra'atul akhirat. Punya uang di tangan, bekerja, ya Allah aku bekerja niat karenamu, mencari ridhomu agar bisa menjadi bekal ibadah. Maka jadilah ibadah. Maka positifnya semua pekerjaan yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ibadah. Abi Tamrin nasihatin saya, Dir, orang Islam tuh kudu kuat, kudu kaya, kudu banyak acis, tapi ulah simpen di hati. Karena itu bukan milikmu, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di kantong, ada di tangan, gampang luarinnya. Orang muslim itu suka sedekah, gampang luarinnya. Nggak pelit, nggak bahil. Kenapa? Dia tahu peringatannya Allah. Wa amma man bagila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Orang-orang bakhil itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ganjaran-ganjaran Allah. Ganjaran Allah itu jauh lebih besar dan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sehingga mudahlah bagi dia untuk berinvestasi terhadap semua duit-duitnya, membantu saudara-saudaranya yang susah. Makanya nggak akan ada orang miskin. Pada orang muslim itu nggak ada orang yang susah karena saudaranya akan dengan mudahnya menolong. Tapi kenapa lantaran hese? Nah eta karena bakhil, pedit merkedit, akhirnya benar-benar perketit. Hese keluar. Kita lanjutkan. La tasluhu lil muhadarah. Maka kamu tidak pantas untuk muhadarah. Apa itu? Berinteraksi dengan Allah. Sampai dikatakan begitu. Orang-orang yang menenggelamkan diri kepada dunia, hatinya susah. Susah nyambung. Susah nyambung. Kenapa? Yang diingatnya dunia. Mau contoh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Berapa banyak yang di luar? Mobil seliweran. Gak ada tuh yang mau berhenti ke masjid. Masjid tetap kosong melompong. Artinya panggilan sholat kalah dengan urusan-urusannya. Ada yang urusan perdagangan, ada urusan bisnis, ada urusan ini dan itu. Sampai akhirnya la ilaha illallah. Dikirain teh 5 menit masbuk ke masjid. Sholatnya engke, begitu sudah masuk waktu akhir. Lihat, itukah tanda bahwa kamu mengingat dan mencintai Allah? Tuh lihat. Li'anna hadratallahi ta'ala, karena bahwasanya hadirat Allah ta'ala itu la yadkhuluhal mutalattihuna binajasatil ma'asiyah, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang berlumuran dengan najis dan kemaksiatan. Coba dosa hati aja, dosa hati kita sering lupa. Manusia itu lebih suka kepada belajar ilmu syariat, sudah tahu hukum fikih, sudah tahu hukum-hukum syariat supaya ibadahnya benar, tapi udah dipakai belum untuk pendekatan kasih sayang kepada Allah? Rata-rata di Indonesia semuanya itu penyakit syaitoniyah itu menempel pada orang-orang berilmu.
Ini saya dinasehatin sama Abi Tamrin, sama Aki Bahrum, sama Syekh Ahmad Zaihuddin. Guru-guru kita ini menasehati begini. Hati-hati kalau sudah punya ilmu, kamu menjadi orang-orang yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan, satu pakai kunut, nggak pakai kunut, ribut. Kalau di masjid ini saya lihat nggak ada tuh. Perbedaan, pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina, ribut. Padahal nggak begitu petunjuk agama. Kita dilarang untuk berdebat masalah-masalah itu. Kalau memanglah kalian mencari kebenaran, maka datangilah, omong berdua. Ini petunjuknya dari Imamul Ghazali. Akhi, saudaraku yang baik, saya ingin berdiskusi tentang satu hal. Saya tidak sependapat dengan Anda soal ini. Kira-kira saya takut saya yang salah. Berdua berdiskusilah dalam rangka mencari mutu manikam yang hilang, yang namanya kebenaran. Begitu sudah dapat, terima kasih akhi, berpelukan mereka. Tidak menjatuhkan wajah orang di muka yang lain. Tidak seperti itu. Maka kalau ada seperti itu, kita lebih baik merendahkan diri serendah-rendah. Diam. Karena diam itu adalah yang utama pada kondisi carut marut akhir zaman ini. Sedih ngelihatnya. Akhirnya pecah belah. Nuduh ini, nuduh itu, terus saja terjadi. Memang sengaja ini. Pada Ghazul Fikri akhir zaman ini, sengaja supaya umat ini menjadi lemah. Inilah yang harus kewaspadaan kita itu. Kemudian, jadi Allah, kita mau muqarrabah kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, akan terhalang. Tapi nasihatnya begini, teruslah berzikir walaupun dalam keadaan ghaflah, lalai. Karena berzikir terus dalam keadaan lalai, jauh lebih baik daripada tidak berzikir dalam keadaan lalai. Karena dengan berzikir terus hati kita, mudah-mudahan Allah memberikan warid kepada kita. Yaitu rasa ingin mendekat bergegas kepada Allah. Fatahhir qalbaka minal ghaib, maka sucikanlah hatimu dari aib. Fatahhir qalbaka minal aib, yuftah laka babul ghaibi, maka akan dibukakan untukmu pintu ghaib. Semakin nyatalah adanya surga dan neraka, semakin percayalah hati ini tentang adanya siksa neraka dan nikmat surga. Semakin yakinlah akan adanya malaikat. Itulah maksud daripada pintu gaib itu. Keyakinan yang semakin kandel. Bukan ngelihat hal-hal yang gaib, bukan begitu maksud. Semakin yakin dan tidak mau keyakinan itu, karena keyakinan itu mendatangkan ketenangan yang luar biasa kepada yang punya jiwa-jiwa seperti ini. Waman adama qur'al babi yuftahu lahu, dan siapa saja yang melanggengkan terus-menerus mengetuk pintu dengan berzikir kepada Allah, dengan terus bersekutu dengan para malaikat muqarrabin, malaikat mulhim yang mendatangkan ilham, maka pintu itu akan dibukakan untuknya. Pintu taubat terus. Dari ribuan mobil yang berjalan di jalan tol Jagorawi, malaikat melihat mana di antara semua ini yang berzikir mobil-mobil itu. Luar biasa. Maka jadikanlah sambil nyetir mobil kita berzikir. Upayakan jangan putus wudu. Terakhir sebelum Abi Tamrin meninggal, satu hal yang selalu diingatkan beliau ketika bertemu, Dir, udah putus wudunya. Baik Abi, minggu depan ketemu lagi. Dir, ulah putus wudunya. Jaga wudu. Baik Bi. Dalam keadaan toharoh,
dalam keadaan bersuci, mudah-mudahan kamu akan terus didekati oleh para malaikat muqarrabin. Li'annahu kama qalat Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, karena bahwa pintu itu sebagaimana dikatakan oleh Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, mata ughliqa hadzal babu hatta yuftah. Kapankah pintu taubat ini ditutup sampai perlu untuk kembali dibuka? Walakin hadza, akan tetapi pintu ini babu yusiluka ila qarbihi, pintu yang mengantarkanku menuju kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, berzikir di dalam hati tidak pernah putus-putusnya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kepada aku akan ingat kepadamu, dan jangan kamu ingkar akan nikmat. Itu perintah yang tegas bahwa berzikir itu mampu membentengi diri kita untuk bermuqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berzikir kita menjadi orang-orang yang mampu bermuqarabah kepada Allah. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah, jika kita ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, satu, bahwa kita hendaklah berserikat dengan para malaikat dalam berzikir. Pertama, caranya seperti itu. Yang kedua, tutuplah pintu maksiat dan najis, karena itu akan menghalangi dirimu dari bermuqarabah kepada Allah. Dan yang ketiga, teruslah ketuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan perbuatan baik. Maka engkau akan merasakan cinta Allah itu hadir. Ingat tujuan kita Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ujungnya. Sekarang kita nggak punya baju baru, jangan sedih. Sedihlah olehmu jika jiwamu tidak menjadi jiwa yang baru di Ramadan ini. Jiwamu tidak menjadi jiwa orang yang bertakwa, itulah yang harus kamu sedihkan. Sedihlah akan momen-momen Ramadan di mana pahala dan ganjaran yang banyak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk karunia-Nya yang terluput dari diri kita saat ini. Karena kita tidak tahu, kita tidak boleh berpanjang angan bahkan akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga nasihat ini mengantarkan jiwa kita menjadi lebih lembut. Amin ya robbal alamin. Ini memang ceramahnya ceramah keureng. Keureng teh naon, inget maot wae. Jadi seureung tetiasa guyongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa atiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma'ana. Minadu wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pastilah datangnya dari diri saya manusia yang tidak berilmu dan bodoh. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.